silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Alhamdulillah, semoga dengan membacakan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik nantinya. Sebelumnya Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Gina, Aulia, Debbie, Rani. Alhamdulillah sepertinya hadir semua ya. Baik, nah pada hari ini kita belajar matematika peminatan. Nah, sebelumnya silakan dikeluarkan terlebih dahulu buku matematika peminatannya, dan selain dari buku matematika peminatan disimpan. Selain yang berhubungan dengan matematika peminatan harap disimpan terlebih dahulu ya. Nah, baik. Silakan mejanya dirapikan, jika ada sampah di sekelilingnya dibuang terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan nyaman ya. Semangat semua belajarnya? Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta Ananda untuk membaca sedikit materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kira-kira siapa yang sudah membaca materinya di rumah? Apa pelajaran kita hari ini? Materinya apa? Ya, fungsi logaritma. Fungsi logaritma. Terlihat tulisan Ibu ke belakang? Ya. Kalau tidak terlihat tolong disampaikan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi eksponen. Nah, nanti akan kita kaitkan apa sih hubungan fungsi eksponen dengan fungsi logaritma. Setelah mempelajari materi kita hari ini, Ibu harap nanti anak-anak dapat menyelesaikan soal-soal mengenai fungsi logaritma, dan nantinya anak-anak semua dapat menyimpulkan apa hubungan dari fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Materi kita hari ini dengan materi kita yang pertemuan sebelumnya. Nah, fungsi logaritma. Anda pernah belajar tentang logaritma? Pernah kan? Ya, pernah. Kira-kira apa itu logaritma? Nah, yang sudah mempelajari logaritma, apa itu logaritma? Ya, Debbie, apa itu logaritma? Ya. Kebalikan dari perpangkatan. Nah, kebalikan itu biasa juga kita sebut dalam matematikanya adalah inverse. Inverse dari operasi perpangkatan. Nah, operasi perpangkatan ini kita sebut juga dengan eksponen. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak? Apa bentuk umum dari perpangkatan? Atau apa bentuk umum dari suatu eksponen? Ya, apa bentuknya, Gina? A pangkat B sama dengan C. Nah, logaritma itu inverse-nya atau kebalikannya. Maka kebalikannya menjadi C sama dengan B sama dengan A log C. Kalau eksponen ditanya hasilnya, maka dalam logaritma ditanya pangkatnya. Seperti itu. Sejauh ini paham? Baik, sekarang Ibu mau tanya, kalau logaritma adalah inverse dari eksponen, maka fungsi logaritma itu apa? Ya, Mona? Nah, kira-kira betul tidak apa yang dibilang Mona? Fungsi logaritma itu juga inverse dari fungsi eksponen, sama seperti logaritma yang inverse dari eksponen. Benar tidak? Nah, itu yang akan kita lihat ya. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang fungsi eksponen. Nah, jadi fungsi eksponen itu fungsi X
komponen. Apa itu fungsi eksponen? Masih ingat? Nah, bentuk umumnya seperti apa? Fx sama dengan A pangkat X. Fx ini biasa juga kita tulis dengan Y ya. Y sama dengan A pangkat X. Y sama dengan A pangkat X. Nah, kita mau lihat betul tidak ya fungsi logaritma itu inverse dari fungsi eksponen. Berarti Y sama dengan A pangkat X. Maka fungsi inverse-nya adalah Y sama dengan A log X. Setuju tidak? Kalau fungsi eksponennya Y sama dengan A pangkat X, maka inverse-nya adalah Y sama dengan A log X. Setuju tidak? Nah, Debbie tidak setuju. Kenapa? Iya, bagus sekali ya. Karena kalau ini menurut sifat logaritma inverse dari eksponen, maka kalau ini kita inverse kan jadi seperti apa? X sama dengan A log Y. Benar? Ya, seharusnya seperti itu. Nah, itu pengetahuan awalnya. Tapi ini juga benar. Kenapa bisa seperti ini? Nah, coba perhatikan. Kalau ibu buat ini kan fx A pangkat X. Kalau ibu buat di sini A pangkat Y, itu fungsi apa? Fungsi Y, ya Fy. Kalau ibu buat di sini A pangkat M, fungsi apa? Fungsi M, benar sekali ya. Kalau ibu buat A pangkat M, fungsi? Ya, fungsi M. Nah, kalau di A pangkat X fungsi X, A pangkat Y fungsi Y, maka A log Y itu fungsi apa? Apakah fungsi X? Tidak ya, fungsi apa Gina? Iya, fungsi Y. Jadi X ini adalah Fy sama dengan A log Y. Dalam fungsi logaritma, kita mencari fungsi logaritma itu dalam bentuk fungsi X, bukan fungsi Y. Jadi kan ini masih fungsi Y. Fy sama dengan A log Y. Nah, jadi gimana cara kita membuat dia mengubahnya menjadi fungsi X? Ya, tinggal ubah saja Y-nya jadi X. Jadi Fx sama dengan A log X. Sudah bentuk fungsi X belum? Sudah, jadi sama tidak sama ini? Jadi betul tidak inverse-nya? Iya, betul. Nah, tapi bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus koreksi dari Debbie ya. Berarti Debbie masih ingat tentang sifat dari logaritma. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi betul tidak kalau fungsi logaritma itu merupakan inverse dari fungsi eksponen? Nah, jadi benar ya, fungsi logaritma itu merupakan inverse dari fungsi eksponen. Nah, sejauh ini Mas mau ingin dicatat terlebih dahulu? Ya, silakan catat terlebih dahulu. Sudah siap dicatat? Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada fungsi eksponen, A ini kita sebut sebagai apa? Sebagai bilangan pokok. Ya, bilangan pokok itu kita sebut juga basis. Nah, X ini sebagai pangkat atau eksponennya ya. Nah, pada fungsi logaritma, A ini juga sebagai basis. Nah, untuk syarat basis itu sama dengan fungsi eksponen. Apa kemarin syarat basis untuk fungsi eksponen? Ya, A, di mana A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, kalau dalam fungsi eksponen X itu sebagai pangkat, maka dalam fungsi logaritma X itu kita sebut sebagai numerus.
numerus. Numerus ini juga punya syarat. Apa syaratnya? X besar dari 0. Paham? X besar dari 0. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah benar fungsi logaritma itu merupakan inverse dari fungsi eksponen. Kita sudah membuktikannya dengan menginverskan bentuk umum dari fungsi eksponen. Nah, sekarang kita akan lihat melalui grafiknya. Kita misalkan kita buat soal Y sama dengan 2 pangkat X. 2 pangkat X. Berarti inversenya adalah Y sama dengan 2 log X. Nah, sekarang coba Anda perhatikan di layar. Ibu sudah membuatkan 2 pangkat X sebagai fungsi eksponen dan 2 log X sebagai fungsi logaritmanya. Coba perhatikan apa yang Anda dapatkan dari gambar. Nah, jadi dari gambar tersebut terlihat ya bahwa fungsi logaritma itu kebalikan dari fungsi eksponen, inverse, cerminan. Bisa juga kita sebut seperti itu ya, cerminan dari fungsi eksponen. Nah, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya, pada fungsi eksponen ada yang dinamakan monoton naik dan monoton turun. Nah, di logaritma apakah ada monoton naik dan monoton turun? Itu yang akan kita cari nantinya. Ibu akan bagi Ananda ke dalam kelompok. Sekarang coba susun kelompoknya. Ibu sudah meminta ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Sudah diumumkan kelompoknya? Baik, sekarang coba bagi duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Nah, sudah dibagi kelompoknya? Baik, tugasnya sekarang pertama, coba Ananda perhatikan soal di depan. Nah, dari 2 fungsi tersebut Ananda gambarkan. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta Ananda untuk membawa kertas milimeter. Ada di bawah? Nah, bagus. Nah, coba gambarkan fungsi tersebut dalam kertas milimeter Ananda. Ya, dalam koordinat kartesius. Digambarkan dan setelahnya Ananda jelaskan bagaimana gambar tersebut perbandingannya. Apakah dari gambar tersebut ada yang disebut dengan monoton naik dan monoton turun? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas monoton naik dan monoton turun pada fungsi eksponen. Apakah sama monoton naik dan monoton turun pada fungsi logaritma dengan fungsi eksponen? Nah, yang mana dia fungsi logaritma, yang mana dia monoton naik dan yang mana monoton turun? Anda jelaskan semuanya. Kedua, kita tambahkan dia konstanta. Nah, jika suatu fungsi logaritma kita tambahkan dengan konstanta, seperti apa jadinya? Ya, jika kita kalikan dengan konstanta, seperti apa bentuknya? Nah, coba Anda jelaskan. Buat terlebih dahulu fungsi logaritma tanpa konstanta. Kemudian buat fungsi logaritma, gambar grafiknya yang telah ditambahkan konstanta dan setelah dikalikan dengan konstanta. Nah, setelah itu Anda bandingkan apa perbedaannya dari grafiknya ya. Dibaca grafiknya, apa perbedaannya, dilihat grafiknya yang Anda gambar itu. Nah, kemudian yang ketiga itu soalnya adalah 2 log X. Anda gambarkan 2 log X seperti yang gambar tadi ya. 2 log X. Kemudian
Anda gambarkan minus 2 log X. Apa perbedaannya? Jelaskan apa yang Ananda lihat dari grafik yang telah Ananda buat. Buat kesimpulan dari grafiknya itu. Jabarkan apa hasil grafiknya. Nah, selanjutnya yang B itu 2 log X dengan 2 log min X. Minusnya di depan, yaitu di X-nya ya. Kalau yang pertama dia min 2 log X kan. Kalau yang kedua dia 2 log min X. Nah, seperti itu. Ananda jelaskan dari grafik yang telah didapatkan. Sejauh ini ada pertanyaan? Ya, Gina. Bagus ya pertanyaan. Bagaimana cara membuat grafiknya, Bu? Nah, ada langkah-langkah membuat grafik. Ini sudah dicatat semua? Sudah boleh Ibu hapus? Ya. Ibu hapus terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana cara kita menggambar grafiknya? Ada langkah-langkah untuk menggambar grafik. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya, tugas kelompoknya? Ya, baik, jika tidak ada silakan dikerjakan. Setelah nanti diselesaikan tugas kelompoknya, akan Ibu minta untuk presentasi ke depan tentang hasil yang telah didiskusikan di dalam kelompoknya. Nanti yang tidak tampil, komentari apa yang ditampilkan temannya. Tambahkan jika ada yang kurang menurut kalian. Ya, disilakan kerjakan terlebih dahulu. Nah, baik, terima kasih untuk semua kelompok. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil. Bagus sekali presentasinya ya. Nah, jadi sejauh ini Anda sudah paham tentang fungsi logaritma. Dari hasil diskusi kelompok tadi, apa kira-kira seperti apa yang dikatakan dia fungsi logaritma yang monoton naik? Ayo. Ya, Gina. Jika basisnya besar dari 1. Iya, jika basisnya besar dari 1. Ini tidak perlu. Nah, sebelum Ibu menyebutkan kesimpulan dari materi kita hari ini, coba silahkan kembali dulu ke bangkunya masing-masing. Ya, jangan berisik ya. Pelan-pelan saja, diangkat kursinya, bukan diseret. Takutnya kita nanti mengganggu kelas sebelah yang sedang belajar. Nah, silakan. Sudah dirapikan lagi mejanya? Duduknya dirapikan kembali. Sudah nyaman semua? Sudah fokus lagi? Yang fokus lagi ya. Nah, sekarang kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan materi kita. Kira-kira fungsi logaritma itu tadi apa? Pengertiannya, fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu tadi apa? Ya, inverse dari fungsi eksponen.
Sudah? Baik. Jika sudah dicatatkan, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang simpan dulu bukunya. Buku matematikanya, buku catatannya disimpan terlebih dahulu. Keluarkan kertas lembar. Kita akan mengadakan kuis sebagai evaluasi. Tidak ada yang mencontek karena ini sebelumnya Ibu hapus dulu ya. Tidak ada yang mencontek. Karena apa? Karena hasil kuis Ananda nantinya akan Ibu jadikan sebagai acuan seberapa paham Ananda tentang materi ini. Jika Ananda mencontek dan hasilnya bagus, maka Ibu akan beranggapan Ananda paham. Jika sudah paham, maka Ibu tidak akan menjelaskannya lagi. Nah, siapa yang rugi? Ananda sendiri yang rugi kan? Nah, sekarang coba keluarkan kertas lembar dan alat tulis saja. Pena ya. Kertas lembar dan pulpen. Bukunya ditutup terlebih dahulu. Nah, silakan lihat soalnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan soalnya. Silakan. Baik, sudah selesai? Sehingga sudah selesai, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk mengumpulkan jawaban teman-temannya. Baik, terima kasih kepada Anda semua sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk evaluasi di rumah, tugas di rumah, silahkan buka buku paketnya. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Nah, Ibu minta Ananda belajar di rumah. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Silahkan dibaca-baca bukunya di rumah. Sebagai sedikitnya ada ilmu yang Ananda bawa sebelum kita memulai pembelajarannya. Paham? Ya, tetap semangat dalam belajarnya, jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan kuisnya.